Bab 1436, Puncak Gunung Salju. Anan mendapat kabar tersebut dan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan semuanya, namun pada akhirnya sudah terlambat. Maka Anan melukai pengasuh pemiliknya dan melarikan diri pada malam hari. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari, tapi dia berlari di dekat Istana Xingyu dan dihargai oleh leluhur Istana Xingyu. Apakah kamu ingin membeli kecantikan Sphenoid di konferensi berburu harta karun? Tidak masalah, aku bisa memberimu banyak batu spiritual dan wujud manusia sementara, tapi aku ingin apa yang ada di perutmu. Nenek moyang Istana Xingyu melirik ular piton raksasa yang hendak bergerak di dalam perut Anan. Dia mendapatkan makhluk purba ini dan lebih sering menggunakannya di masa depan. Anan bertemu Minger sebelum kompetisi, dan keduanya memegang kepala dan menangis lama sekali. Tunggu aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan yang salah. Anan berkata dengan penuh kasih sayang. Anan, apa yang akan kamu lakukan? Minger menyadari ada yang tidak beres dengan Ao-Ao, apakah mereka mengubahmu menjadi anggota suku ular iblis? Seorang anggota suku ular iblis berubah menjadi manusia dengan pupil vertikal. Selama aku bisa menyelamatkanmu, aku akan memberikan segalanya. Namun pada akhirnya, Anan tetap tidak membawa Minger pergi karena Bai Yue dan Aidan ikut campur. Murid Istana Xingyu mengira Anan akan melarikan diri, jadi beberapa orang bekerja sama untuk membawa Anan pergi dan membawanya kembali ke Istana Xingyu. Apa yang orang-orang dari Istana Xingyu ingin dilakukan oleh 9 analisis piton raksasa. Setelah Aidan mendengar suara itu, dia tahu bahwa kecantikan tulang Sphenoid itu menyembunyikan sesuatu tetapi tidak mengejarnya. Bagaimanapun, jebakan kompetisi harta karun ini dibuat untuk Aidan, dan itu semua ditujukan padanya. Siapa pemilik yang kamu bicarakan? Luo Fusen bertanya. Si cantik berbentuk Sphenoid menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku hanya tahu bahwa tempat tinggalku disebut negeri bersalju. Dataran tinggi bersalju adalah salah satu daerah di puncak pegunungan bersalju, mungkin berada di jantung tempat itu. Namun, orang-orang di dataran tinggi bersalju selalu bersikap rendah hati, jadi tidak ada berita lain yang diketahui. Sepertinya saya masih harus pergi ke puncak gunung salju. Dalam beberapa hari terakhir, pemilik pasar gelap juga menyelidiki apa yang terjadi di konferensi perjudian, tetapi tidak menemukan apapun. Teratai suci 9 daun juga tampak menghilang begitu saja, termasuk orang yang mengirimkan teratai suci 9 daun. Star Daily cukup populer di sana. Misalnya saja skandal antara Aidan dan si cantik Sphenoid, seperti Nanmu Emas dan teratai suci berdaun 9, serta berita gosip lainnya yang diakibatkannya, belum diketahui benar atau salahnya. Orang-orang keluarga kerajaan masih tetap menginginkan kecantikan tulang kupu-kupu. Para murid Istana Xingyu memberitahu leluhur tentang masalah ini. Rumor tentang puncak gunung yang tertutup salju tiba-tiba menyebar dengan cepat, dan banyak praktisi berencana mengunjungi puncak gunung yang tertutup salju. Kakak kedua, Hao Weiren sudah lama tidak bertemu Aidan dan sangat merindukannya. Dia tampak antusias. Anjing kuning besar dan binatang Zuyin di sebelahnya hanya meliriknya. Kudengar kamu membeli kecantikan berbentuk Sphenoid itu, di mana itu? Bagaimana rasanya? Sebelum Aidan dapat berbicara, cambuk panjang Luo Fusen dan api asli Xiao Yao sudah menuju ke arah Hao Weiren, tidak dapat mengelak. Hao Weiren menyipitkan matanya dan tersenyum, melambaikan tangannya untuk menghilangkan api yang sebenarnya, dan meraih cambuk di tangannya. Aidan memandang Hao Weiren sepertinya telah meningkatkan kultivasinya akhir-akhir ini. Berhenti bicara omong kosong, ayahku tidak akan pernah menggunakan taktik tercela seperti itu. Itulah yang kumaksud. Hao Weiren melirik ke beberapa orang, dan ketika dia melihat gadis yang lembut dan lembut dengan kepala tertunduk di akhir, dia berkata, itu memang yang terbaik, dia pasti sangat menawan. Kali ini, anjing kuning besar itu menggigit Hao Weiren. Hao Weiren melompat dan berkata, aku baru saja memberitahumu. Si cantik berbentuk Sphenoid sangat patuh, aku pernah bertemu senior. Setelah mengatakan itu, dia memberi hormat pada Hao Weiren. Aidan menghubungi Xingguya dan bersiap untuk pergi dalam beberapa hari. Hao Wei mengikutinya seperti anjing, bawa aku ke sana juga. Kentut. Jika kamu menyebarkan berita bahwa aku keluar, maukah kamu membiarkan aku ditusuk? Aidan memutar matanya. Berdasarkan budidaya saudara kedua saya, bagaimana kalau mengalahkan orang lain? Hao Weiren menyipitkan matanya dan tersenyum, dan akhirnya Aidan menyetujuinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Xingguya tiba, Aidan bertanya, bagaimana persiapannya? Kami sudah siap. Kami akan berangkat besok, tapi, apakah orang-orang dari keluarga kerajaan dan Istana Xingyu mengikuti kami? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Aidan tersenyum, tidak apa-apa jika mereka mengikuti. Mereka cukup menyingkirkannya di puncak pegunungan yang tertutup salju di mana tidak ada orang di sekitarnya. Xingguya melirik kecantikan berbentuk Sphenoid dengan ekspresi serius, seolah dia ingin mengatakan sesuatu kepada Aidan. Aidan mengerti dan berkata, mari kita tunggu sebentar tentang keindahan tulang Sphenoid sebelum membicarakannya. Suatu hari kemudian, banyak orang pergi ke puncak gunung salju. Pemilik pasar gelap meminta Aidan untuk membawa Luo Fusen ke sana, dan Aidan mengangguk setuju.
Puncak pegunungan yang tertutup salju merupakan tempat yang relatif terpencil di wilayah bintang Changlan, dan seseorang harus melakukan perjalanan selama beberapa hari untuk terbang atau menggunakan peralatan lain. Penundaan seperti itu pasti akan membuang banyak waktu, tetapi Aiden masih terlalu malas. Sehari sebelum berangkat, dia menggambar formasi yang memungkinkannya berteleportasi ribuan mil jauhnya. Beberapa orang berdiri di tengah formasi, dan melihat formasi mengumpulkan cahaya dan bersinar ke segala arah. Ketika akhirnya muncul di satu tempat, pemandangannya sudah berbeda. Apakah ini pintu masuk ke puncak gunung salju? Luo Fusen mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan sepertinya merasakan penghalang tebal, sehingga sulit untuk melihat jalan di depan. Aiden dan Xing Huya melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk menjelajahi sekeliling dan mengangguk, sepertinya ini dia. Ini adalah penghalang di puncak gunung salju yang mengisolasi orang dari dunia luar. Pesona ini memiliki nama yang indah, Suemang. Anda tidak bisa memasuki puncak gunung salju sesuka hati, tetapi Anda bisa keluar sesuka hati. Siapapun yang masuk harus melewati batas salju dan lulus ujian sebelum bisa masuk. Ini lebih seperti penghalang daripada dunia kecil yang terhubung ke puncak pegunungan yang tertutup salju. Bagaimana cara memasuki penghalang ini? Luo Fusen mencari dalam waktu lama dan menggunakan kekuatan spiritualnya, tetapi dia tidak bisa masuk. Antarmuka dunia kecil bukan di darat, tapi di langit. Aiden melangkah maju dan terbang, memanggil pedang Xiao, mendarat dengan kakinya dan mengambil keindahan tulang sphenoid, lalu mengikutinya. Luo Fusen tidak dapat menggunakan pedang, jadi cambuk panjang itu berubah menjadi sepotong sutra dan satin yang berkibar, mengelilingi Luo Fusen, dan Luo Fusen terbang ke udara. Hao Weiren, anjing kuning besar, dan binatang Zuyin juga berangkat, dan beberapa orang keluar dari pusaran awan. Angin kencang dan dingin menyapu tanah, lalu salju tebal turun, menusuk pipi semua orang seperti pisau, dan cuaca sangat dingin. Aiden mendarat lebih dulu dan segera menggunakan hukum api untuk membuat penghalang guna menghindari semua angin dan salju. Setelah beberapa orang tiba, mereka melihat sekeliling dan melihat lapisan salju putih dan angin kencang. Selain desiran angin dingin dan kain putih, mereka tidak dapat melihat apapun. Meskipun Sphenoid Beauty tinggal di dataran tinggi bersalju, dia belum pernah merasakan dinginnya salju, dan dia juga sedikit menggigil saat ini. Kecantikan berbentuk sphenoid ini dibawakan oleh Aiden. Hao Weiren tidak bisa mengatakan apakah dia ingin merawatnya, dia hanya menatap Aiden. Setelah beberapa saat, Aiden mengeluarkan mantel lain dengan hukum api dan melemparkannya ke si cantik berbentuk sphenoid. Pakailah. Tuan muda itu. Si cantik sphenoid gemetar, bersyukur, dan bertanya dengan hidung merah. Aiden mengerutkan kening, penampilan kecantikan berbentuk sphenoid ini benar-benar membuatnya mencintainya. Tapi dia sudah memiliki seseorang di hatinya, dan dia memperlakukan kecantikan sphenoid hanya karena dia seorang pria sejati. Tidak apa-apa, setelah angin dan salju melemah, kita harus bergegas, kalau tidak kita akan terjebak di salju. Bab 1437, Ular Salju Jurang. Angin dingin menderu-deru, dan salju lebat telah turun selama 3 atau 4 jam. Beberapa dari mereka merasa lebih baik di dalam pelindung. Untungnya, Aiden telah berpikir dengan hati-hati dan membawa banyak barang. Salju sudah berhenti, ayo cepat. Level makhluk di dunia kecil Suemang masih belum diketahui. Jika kita bertemu dengan makhluk kuat, kita akan mendapat masalah. Aiden menyingkirkan penghalang itu, dan udara dingin menerpa wajahnya, dengan sedikit angin dingin menggigit tulangnya, begitu dingin hingga dia bisa langsung menggigil. Lihat, apa yang ada di depan. Luo Fusen menunjuk pada sesuatu yang tidak jauh dari sana, di tengah sepetak salju putih, sesuatu yang berkilauan, tampak jernih dan sangat indah. Aiden memimpin dan berjalan di atas salju putih, tapi tidak meninggalkan jejak kaki. Del, kata Hao Weiren, hanya untuk melihat bahwa tidak ada jejak kaki mereka di tanah, dia segera menyadari sesuatu. Beberapa orang terkejut, dan tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Hao Wei sedang menghunus pedang, memimpin seekor anjing kuning besar, dan binatang Zuyin berada di udara. Saat ini, Aiden dapat melihat dengan jelas benda berkilau itu adalah es batu yang langsung membekukan orang yang hidup. Luo Fusen meraih keindahan sphenoid, dan keduanya ketakutan bersama. Telapak tangan Aiden dilengkapi dengan kekuatan hukum dan kekuatan kalender lunar, dan mengarahkan beberapa benih api ke arah salju yang bergetar. Api berbunyi bip dan meleleh dengan cepat di atas salju. Mata hijau monster raksasa itu tiba-tiba terlihat di hadapan beberapa orang, memancarkan sinar kematian. Jangan menatap matanya. Aiden memperhatikan pergerakan dari pecahan buku kuno itu, dan dengan cepat memahami apa itu benda yang bergetar hebat itu. Ular salju neraka, makhluk yang berukuran besar dan pandai menggunakan salju sebagai kamuflase, mengubur dirinya di dalam salju dan menunggu mangsa. Matanya menggoda, mirip Medusa, tapi mata ular salju abis bisa membekukan mangsanya seketika. Jue senjata surgawi. Aiden membuka sayap langit, dan cahaya kemasan bersinar, membuat ular salju jurang harus menutup matanya untuk menghindari cahaya yang kuat tersebut. Ketika Xing Huya melihat sayap Su Tianqiong, dia tiba-tiba terkejut. Jadi, Anda berhasil melewati terobosan jiwa yang baru lahir ini dan mendapatkan harta karun yang begitu besar.
Pantas saja saya tidak bisa melihatnya. Setelah itu, dia melambaikan kipas di tangannya. Kipas itu menjadi semakin besar, dan banyak jarum perak tajam berserakan dari atas kipas itu. Senjata surgawi Jue. Aiden mengaktifkan tekniknya dan menggunakan salju yang berterbangan di langit untuk berubah menjadi bila es, dan menghantamkannya dengan kejam ke arah ular salju jurang. Dengan suara gemuruh, tanah runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan seekor ular putih raksasa keluar dari lubang salju tanpa dasar. Jarum perak dan bila es baru saja mengenai tubuh ular salju abis seperti digelitik, dan tidak agresif sama sekali. Ular salju jurang mengguncang tubuhnya, dan seluruh tanah mulai bergetar. Aiden Ningmei mulai menjalankan hukum guntur surgawi dan hukum api di tangannya. Guntur langit berwarna putih kemasan bergulung ke bawah, dan nyala api yang melilitnya begitu mencolok hingga menghantam ular salju jurang, meninggalkan bekas hitam. Mata Aiden berbinar, kekuatan hukum bisa melukainya. Kemudian Hao Weiren dan Xing Wuya bekerja sama dengan Aiden. Ketiganya bergantian menggunakan kekuatan hukum, dan Aiden menggunakan kemampuan Space Luck untuk menahan abis Snow Snake. Hanya saja mereka bertiga telah bertarung ratusan jurus bola balik, namun ular salju jurang ini nampaknya kasar dan berkulit tebal, dan tidak bisa dipukul sama sekali. Aiden berhenti dan melihat ke arah abis Snow Snake. Tampaknya ia mengandalkan sesuatu untuk pulih, sehingga kecepatan serangan mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan pemulihan ular itu. Itulah kekuatan dunia kecil ini. Aiden menyipitkan matanya. Meskipun ular salju jurang sangat besar, jangkauan aktivitasnya sangat terbatas. Dan ular salju sebesar itu telah berumur ribuan tahun. Biasanya ia hidup di tempat yang terdapat harta karun langka atau benda lainnya. Hentikan. Aiden melihat ular salju abis tampak bergerak, tetapi ia tidak agresif terhadap mereka. Jika tidak, dengan budidaya ular salju abis selama ribuan tahun, Aiden dan yang lainnya tidak akan mampu menahannya. Kemampuan itu setara dengan keberadaan beberapa spesies Tao yang kental. Hao Weiren dan Xing Wuya juga berhenti. Xing Wuya menyipitkan mata ke arah ular salju jurang dan berkata, aneh, ular salju ini sepertinya sudah lama mati. Dia bisa melihat budidaya ular salju, tetapi dia tidak bisa merasakan aura atau kehidupan ular salju. Aiden turun dari udara dan melayang di depan jurang ular salju, menatap ular itu dengan matanya. 9 analisis piton raksasa, keluar. Cahaya hitam muncul, dan seekor ular piton hitam raksasa muncul di tanah seputih salju, melontarkan pesan ular ke arah Aiden. His, klan ular, satu hitam dan satu putih, menghembuskan pesan ular untuk berkomunikasi, dan kemudian ular piton raksasa 9 analisis menggosokkan pantatnya ke bahu Aiden. Aiden memiliki perjanjian dengan Jiuyan Piton, jadi tentu saja dia juga memiliki telepati. Hao Weiren memandang Aiden dan merasakan lidahnya berdebar. Mengapa dia dan Buddha teratai emas menjelajahi istana bawah tanah laut Dewa Iblis begitu lama tanpa menemukan harta karun yang bagus? Mengapa dia tidak melihat saudara kedua Aiden begitu lama? Dan sayap langit. Apalagi kekuatan Aiden sudah mencapai level menjadi dewa. Jika bertarung dengan Hao Weiren, mungkin keduanya tidak jauh berbeda, cek. 9 analisis piton raksasa. Xing Wuya juga menyesali situasi Aiden, dia benar-benar orang yang dipilih oleh surga, yang terpilih. Apa katamu? Luo Fusen membuang kecantikan berbentuk sphenoid itu ke samping, berjalan ke arahnya, dan bertanya pada Aiden. Si cantik sphenoid menjerit dan menahan air mata di matanya. Bersikap baiklah pada wanita cantik. Hao Weiren mendecakkan lidahnya 2 kali. Sayangnya Aiden tidak memperlakukan kecantikan dengan baik saat bertemu dengannya. Dia bahkan melemparkan kecantikan sphenoidnya kepada Luo Fusen. Cek, bagaimana bisa saingan cinta begitu baik? Luo Fusen mengayunkan cambuk panjangnya dan menyapukannya ke kepala Hao Weiren, membawa serta angin kencang dan suara desingan. Makhluk di puncak pegunungan yang tertutup salju masih bisa menjaga keseimbangan, tapi hanya ada celah di dunia kecil ini, apa katamu? Anjing kuning besar itu menggonggong, mengungkapkan sinismenya terhadap Hao Weiren. Monster Zuin dengan patuh menurunkan kehadirannya, dan sekarang dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Setelah 9 analisis raksasa piton selesai berbicara dengan ular salju jurang neraka, Aiden memahami seluruh proses perkembangan masalah ini dan mengangguk. Jadi begitulah. Dunia kecil ini awalnya merupakan penghubung di dekat puncak salju gunung. Aman dan sehat selama ribuan tahun. Namun tiba-tiba suatu hari, sebuah celah muncul di dunia kecil tersebut. Awalnya, keindahan itu memperhatikan, namun kemudian celah tersebut menjadi semakin besar, dan kemudian banyak makhluk yang tidak seharusnya berada di puncak gunung salju masuk. Survival of the fittest dan hukum hutan selalu menjadi hukum kelangsungan hidup di semua galaksi, tidak terkecuali puncak pegunungan yang tertutup salju. Setelah pertempuran yang panjang, kesetaraan di puncak gunung yang tertutup salju hampir tidak dapat dipertahankan, namun kesenjangan di dunia kecil ini harus diatasi. Ular salju neraka awalnya adalah ular penjaga di puncak pegunungan yang tertutup salju. Bahkan dibutuhkan beberapa ratus tahun untuk melampaui kesengsaraan dan naik menjadi ular peri tubuh dan jiwanya sendiri untuk membuat formasi perbaikan, dan akhirnya mengisi celah di dunia kecil ini. Bab 1438, Lembah Setan Salju.
Meski celah di dunia kecil akan membawa makhluk berbeda ke puncak gunung salju, namun juga membawa energi yang sangat besar, menjaga keberadaan ular salju jurang dalam keadaan setengah roh dan setengah tubuh. Suemang diciptakan oleh Abyss Snow Snake dan menjadi santo pelindung dunia kecil. Selama periode ini, dunia kecil, termasuk puncak pegunungan yang tertutup salju, menjadi tidak stabil lagi. Sering terjadi kerusuhan monster, monster tak dikenal lainnya masuk dalam semalam, dan orang-orang dari klan iblis masuk. Ular salju jurang neraka sepertinya telah menebak sesuatu. Dia harus menggunakan kemampuannya sebagai upaya terakhir, ditambah kekuatan dan jangkauan Suemang, serta menggunakan keterampilan yang mirip dengan Medusa. Hanya saja dia sudah ada terlalu lama, dan kekuatan spiritual dunia kecil tidak lagi cukup untuk mendukungnya terlalu lama. Sekarang setiap kali dia menggunakan suatu skill, dia bisa merasakan sakitnya jiwanya terkoyak, seolah-olah dia berada di neraka Shuro. Alasan mengapa dia berhenti bukan hanya karena 9 analisis piton raksasa, tetapi juga karena dia merasakan kekuatan dari surga muncul pada pemuda bersayap ini. Keberadaan jalan surga mungkin mampu menebus puncak pegunungan yang tertutup salju. Saya nenek moyang ular salju jurang neraka, siapa kamu? Tiba-tiba, ular salju jurang, yang tingginya beberapa ratus kaki, bersinar dengan sedikit kilau. Kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang menjadi semakin kecil, dan akhirnya berubah menjadi bentuk humanoid yang seumuran dengan Aiden. Pembukaan ini sangat kuat dan megah. Aiden muda. Aiden menangkupkan tangannya ke arah ular salju jurang neraka. Xing Wuya juga mengangguk dengan sopan untuk mengungkapkan niatnya, dan ular salju jurang menarik perhatian beberapa orang. Apalagi saat dia melihat ke arah Aiden, matanya berhenti. Pemuda ini tampaknya memiliki kualitas yang abadi, kualitas iblis dan Buddha, dan keberuntungan surga. Dia tampaknya merupakan bakat yang langka. Jika pemuda ini dapat membantu memecahkan masalah di puncak pegunungan yang tertutup salju, dia akan merasa lebih nyaman di masa depan. Puncak gunung salju telah lama kehilangan kedamaian aslinya. Berapa banyak dari Anda yang berada di sini karena teratai suci 9 daun dan puncak gunung salju? Meski ular salju Abyss telah menjelma menjadi wujud manusia, namun aura di sekitarnya membuat orang memiliki keinginan untuk pasrah padanya. Sedikit kilau jatuh, dan ular salju jurang itu menggerakkan tangannya. Pemandangan cerah setelah badai salju, dan salju mereda. Senior, saya datang ke sini hanya untuk masalah ini, tapi kenapa senior tidak mengambil tindakan? Aiden lebih menghormati Yuan Shen Snow Snake. Saya tidak punya banyak waktu lagi, dan saya tidak bisa lagi mengendalikan urusan internal puncak gunung salju. Saya khawatir celah ini tidak bisa lagi ditutup. Puncak gunung salju adalah tanah suci, dan saya tidak punya waktu lagi. Aku tidak ingin semuanya menjadi berantakan. Ular salju Abyss menghela nafas, ia tidak bisa bergerak ke sini di dunia kecil, dan tubuhnya sudah mati, jadi ia benar-benar tidak bisa mengambil tindakan. Saya juga berharap Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini secepatnya, sehingga saya tidak perlu terlalu khawatir ketika saya putus asa. Aku akan melakukan yang terbaik. Aiden sekali lagi menundukkan tangannya, mengatakan bahwa dia dapat membantu dengan apapun yang ada dalam lingkup solusinya. Ada juga masalah teratai suci 9 daun. Xing Wuya dan Aiden saling memandang, dan akhirnya, di bawah kepemimpinan ular salju jurang, mereka berjalan keluar dari dunia kecil dan mencapai puncak Gunung Salju. Puncak Gunung Salju dibagi menjadi 6 wilayah utama, dataran tinggi bersalju, lembah setan salju, kuil salju, kolam es kepingan salju, tanah tanaman merambat salju, dan makam plum salju. Saat kami melangkah ke puncak pegunungan yang tertutup salju tadi, hal pertama yang kami masuki adalah lembah setan salju. Lembah setan salju bukanlah sebuah lembah, terletak di puncak datar pegunungan yang tertutup salju. Alasan mengapa dinamakan lembah adalah karena generasi pertama penjaga di sini membuka tanah suci ini. Namanya mengandung kata gu, sehingga tempat ini dinamakan lembah setan salju. Jalan yang panjang adalah linglang, villa menjulang, perbukitan, dan air salju perlahan mengalir keluar dari tumpukan salju. Karena struktur tempatnya, mata air tidak membeku dan salju yang turun tidak mencair. Tampaknya ada kekuatan ilahi yang menjaga segalanya di sini. Di depan adalah pintu masuk ke Snow Demon Valley, ayo pergi. Luo Fusen sepertinya sangat menyukai tempat ini, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan begitu dia masuk untuk melihatnya. Aiden meminta patung es dari sebuah kios kecil. Patung itu sangat lucu dan memberikannya kepada Luo Fusen. Lembah setan salju ini memang tempat yang bagus. Jika tidak ada kekacauan, saya khawatir ini akan menjadi tanah suci abadi. Sangat disayangkan jika ada keinginan di dunia budidaya, akan terjadi gejolak. Xing Wuya menghela nafas. Aiden, yang menyukai patung es itu, lalu melemparkan batu spiritual ke meja patung es itu. Patung es itu adalah rubah berekor 3. Dia mendecakkan lidahnya dan mengalihkan pandangannya untuk melihat Aiden tanpa mengambil batu roh. Apakah kamu dari puncak gunung salju? Aiden mengangguk, tepatnya, apa? Batu jenis ini tidak pernah digunakan di lembah setan salju. Tolong ambil kembali, Tuan. Ini dia.
Si cantik berbentuk sphenoid yang tidak berarti tiba-tiba meletakkan sehelai daun di tangan rubah berekor 3, yang menerimanya sambil tersenyum. Xing Wuya memandangi daun itu dan tersenyum. Saya lupa, daun ini berasal dari pohon roh salju dan digunakan sebagai mata uang perdagangan di sini. Si cantik berbentuk sphenoid mengangguk ke arah Xing Wuya. Saya tidak menyangka tuan muda ini tahu banyak. Pohon roh salju bisa dikatakan sebagai pohon biasa di puncak pegunungan yang tertutup salju. Pohon ini mengendalikan seluruh puncak pegunungan yang tertutup salju, di mana es dan salju tidak mencair dan mata air mengalir. Setiap bulan September, pohon roh salju akan beregenerasi dan tumbuh, dan daun-daun yang berguguran juga membawa kekuatan spiritual, yang dapat memberikan kekuatan spiritual untuk budidaya dan nantinya digunakan sebagai mata uang. Aku hanya melihatnya sebentar. Xing Wuya menjawab dengan sopan. Kecantikan berbentuk sphenoid ini tampak jauh lebih ceria sejak dia memasuki lembah setan salju, seolah-olah dia telah kembali ke tempat yang dia kenal. Tuan, ini pakaian yang terbuat dari sutra es dari klan lilin surgawi. Apakah Anda ingin melihatnya? Si cantik berbentuk sphenoid menunjukkan senyuman lembut, dan Luo Fusen hampir memutar matanya ke arahnya. Tidak peduli apa, dia tetaplah kuali yang diangkat oleh orang lain. Luo Fusen bergumam dengan suara rendah. Situasi teratai suci 9 daun belum mendesak. Perjalanannya terlalu lama, sehingga beberapa orang mencari penginapan untuk beristirahat. Di sisi lain, dunia kecil. Sekelompok penyusup lain yang tidak diketahui asalnya masuk ke sini. Salju bercampur angin menderu sepertinya mampu menggores luka panjang di wajah. His gelombang, prototipe Abyss Snow Snake mengeluarkan huruf ularnya, menunjukkan permusuhan, dan menyerang sekelompok orang. Pemimpinnya memperhatikan dan merasakan guncangan yang kuat, dan seluruh tempat dia berdiri runtuh. Itu iblis lagi, kamu telah lama mengamati puncak gunung yang tertutup salju. Bahkan jika aku kehilangan jiwaku, aku tidak akan membiarkanmu menginjakan kaki di sini. Suara yang dalam turun, dan kemudian badai salju keluar bersama dengan ular salju raksasa di dalam jurang. Begitu mata hijaunya terbuka, es jatuh dan semuanya membeku. Sebelum iblis-iblis itu sempat bereaksi, mereka telah berubah menjadi es batu, dan dengan suara yang tajam, mereka terkoyak, tanpa tulang yang tersisa. Ular salju jurang neraka tiba-tiba terbatuk-batuk, dan seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatannya, perlahan-lahan ia kembali ke salju, menunggu kumpulan orang berikutnya dengan niat jahat tiba. Gunakan jiwaku untuk membawa kedamaian ke segala penjuru. Bab 1439, Selamat Tinggal Permainan Catur. Changling In, pernahkah Anda mendengar bahwa putri pemilik lembah setan salju melemparkan bunga hydrangea untuk menarik perhatian calon pengantin? Apakah? Bukankah kamu harus pergi dan melihatnya? Kudengar putri pemilik lembah itu sangat cantik, secantik peri. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Ketika Aidan dan rombongannya memasuki penginapan, mereka mendengar bahwa meja di sebelah mereka sedang sibuk. Putri pemilik lembah setan salju. Hati Luofu tiba-tiba tergerak, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Mungkin akan ada petualangan. Mata air di dalam lembah setan salju berdering sepanjang tahun. Kekuatan spiritual unik yang terkondensasi di sana lembut dan kaya. Jika Anda bisa berlatih di lembah setan salju selama beberapa hari, Anda kekuatan pasti akan meningkat pesat. Hanya saja tempatnya tidak mudah untuk dimasuki. Setiap tahun, orang mencoba memasuki lembah setan salju, namun hanya sedikit orang yang bisa masuk. Anda bisa pergi dan melihatnya. Segala sesuatu di konferensi Jingbao belum jelas. Sekarang kita hanya bisa menjelajah selangkah demi selangkah. Aidan menyipitkan matanya. Kali ini ketika dia sampai di puncak gunung salju, dia harus menemukan petunjuk tentang teratai suci 9 daun. Hao Weiren menyipitkan matanya dan melihat orang-orang di meja yang mendekat sambil tersenyum. Saya berani bertanya kepada saudara saya, kapan pernikahannya? Juga, jika saya ingin masuk ke dalam lembah setan salju, apakah ada cara? Hao Weiren, yang telah bertanya, kembali dengan membawa beberapa barang, dan yang lainnya kembali ke kamar dan bersiap untuk beristirahat. Aidan memasang penghalang di sekitar kamar si cantik sphenoid dan kemudian kembali ke kamarnya sendiri. Setelah beberapa saat, Xing Wuya mengetuk pintu dan masuk. Biarkan aku memberitahumu tentang kecantikan sphenoid ini. Xing Wuya selembut batu giok, tapi dia berbicara dengan wajah serius. Sangat sedikit orang yang tidak dapat dia lihat dengan jelas. Aidan adalah orang pertama, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas keindahan dengan tulang sphenoid ini. Oh, apa yang sedang terjadi? Xing Wuya juga sedikit mengernyit, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya ada isolasi di tubuhnya. Apakah Anda percaya dengan apa yang dia katakan? Aidan menggelengkan kepalanya. Si cantik berbentuk sphenoid ini sepertinya menahan setengah dari apa yang dia katakan, dan perilakunya baru-baru ini patuh, yang membuat orang-orang menurunkan kewaspadaan mereka. Hanya saja Aidan selalu mengawasinya. Keduanya mengerutkan kening sejenak, lalu mendengar fluktuasi yang sepertinya datang dari sisi lain kamar Luo Fusen. Dari mana datangnya pencuri itu dan berani menyerangku? Begitu dia selesai berbicara, suara cambuk diiringi dengan suara desiran angin yang mengamuk dengan liar. Para pencuri itu memukulnya dengan beberapa telapak tangan dan kekuatan spiritual, dan segala sesuatu di ruangan itu hancur berkeping-keping.
Luo Fusen mendecakkan kakinya dan menggunakan hukum api. Untuk sesaat, nyala api menyebar ke dalam ruangan. Lari? Luo Fusen terkejut. Bagaimana mungkin beberapa orang itu, yang setidaknya bukan tingkat budidaya ramuan emas, bisa lolos dari hidungnya? Aiden mendengar suara itu dan bergegas mendekat, melihat bidak catur yang terbakar di tanah, dan terlihat sangat jelek. Orang-orang itu tidak melarikan diri, tetapi mereka terbuat dari bidak catur hitam ini. Aiden sangat akrab dengan bidak catur ini, yang memiliki aura kekecewaan dan mengandung banyak sisa kekuatan spiritual. Hao Weiren datang setelah mendengar suaranya, dan melihat bidak catur di tanah sejenak. Bidak catur ini? Tidak, bukankah itu bidak catur hitam yang saya lihat di Laut Dewa Iblis pada waktu itu? Dalam permainan catur, kau bisa muncul di sini? Luo Fusen juga terkejut, dengan bidak catur ini, mungkinkah seseorang memanfaatkan lingkungan di sini untuk membuat permainan catur baru? Memikirkannya dengan hati-hati, segalanya menjadi sedikit menakutkan. Jika seseorang benar-benar mengubah seluruh lembah setan salju menjadi permainan catur, bisa dibayangkan betapa kuatnya orang tersebut. Terlebih lagi, banyak makhluk yang hidup di sini memiliki aura dan ingin mengubah manusia yang hidup menjadi bidak putih. Tapi apa tujuan orang ini menciptakan bidak catur ini untuk menyerang Luo Fusen? Aiden mengerutkan kening. Aura spiritual yang tersisa pada bidak catur memberitahu Aiden bahwa itu konsisten dengan aura pria berbaju hitam ketika teratai suci 9 daun menghilang hari itu. Mungkin kedua hal ini berkaitan erat. Untuk dapat melakukan serangan diam-diam secara terbuka dan terbuka di siang hari, sepertinya tujuan orang ini mudah diketahui. Dia datang untuk pasar gelap atau untuk tujuan perjalanan kita. Orang lain tidak mengetahui tujuan Aiden Tong Xinghuya. Apakah Anda datang untuk rencana suksian, atau Anda datang untuk teratai suci 9 daun? Atau apakah Anda hanya ingin mengambil tindakan di pasar gelap? Tidak peduli yang mana dari ketiga tujuan tersebut, hal itu akan menarik banyak perhatian, dan ada banyak hal yang terlibat di baliknya. Saya khawatir karena ketiga hal ini, bukan hanya wilayah bintang Changlan yang terkena dampaknya, tetapi wilayah bintang lainnya juga mungkin terkena dampaknya. Saya merasakan hal yang sama. Saya khawatir kami menjadi sasaran orang lain. Xinghuya menyipitkan matanya. Dia tidak menyadari auranya begitu dekat. Ekspresi Hao Weiren berubah jelek untuk sesaat. Anjing kuning besar itu menggonggong, dan semua orang mengalihkan fokus mereka dari masalah ini. Pada saat yang sama, keindahan sfenoid di penghalang melepaskan burung bangau kertas emas keluar. Burung bangau kertas itu terbang semakin jauh di sepanjang jendela dan tiba di tempat yang tidak diketahui. Ketika kejadian ini menimbulkan kegemparan, Aiden dan yang lainnya dengan paksa menekannya. Akhirnya, dia menjelaskan kepada pemilik penginapan bahwa beberapa pencuri yang masuk telah ditangani. Meskipun pemilik toko penasaran dengan masalah ini, dia tidak terkejut. Setelah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, setiap orang pasti memiliki musuh, dan wajar jika musuh datang untuk membalas dendam. Kehidupan di penginapan ini terus berlanjut. Dan acara paling meriah, sejahtera, dan megah di Snow Demon Valley juga akan dimulai dalam beberapa hari. Yaitu, pernikahan Hydrangea Putri Pemilik Lembah. Putri Guru Lembah bernama Xinghuya. Dia mungkin berada di level Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dan dapat dianggap sebagai pahlawan muda. Di sana ramai sekali, ayo kita lihat. Ceka, ku dengar keluarga pemilik lembah telah membuat masalah besar. Jika kita bisa mengadakan pernikahan Hydrangea ini, pemilik lembah akan memberikan harta karun itu. Apa sayang? Jalanan dipenuhi orang, monster, dan iblis yang datang dan pergi, semuanya membicarakan masalah ini. Aiden berdiri dan yang lainnya siap ikut bersenang-senang. Di Loteng Valley Lodge Mansion terdapat sebuah mata air yang berkumpul menjadi sebuah danau, begitu jernih hingga Anda bisa melihat dasarnya, dengan salju putih mengambang di atasnya dan kupu-kupu berterbangan secara berurutan. Lihat, itu Xinghuya. Seseorang di antara kerumunan itu meneriakkan sesuatu, dan mata semua orang tertuju pada Xinghuya. Di loteng, seorang wanita berjas putih, rok biru, dan jepit rambut perlahan berjalan mendekat, mengenakan kerudung, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Aiden mendongak dan mengerutkan kening saat melihat Xinghuya. Xinghuya memperhatikan sesuatu dan bertanya, ada apa? Apakah menurutmu dia mirip orang yang sama? Aiden menunduk dan berbisik. Xinghuya menoleh dengan hati-hati, lalu menatap Luo Fusen untuk memastikan tidak ada orang di sana, lalu menjawab dengan suara rendah. Hao Weiren datang tanpa malu-malu, apa? Apakah Anda terkejut melihat wajah Putri Guru Lembah? Aiden menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat padanya untuk melihat lebih dekat. Ekspresi Hao Weiren tiba-tiba berubah. Luo Fusen juga memandang Xinghuya dengan heran. Bab 1440, Lautan Mayat. Luo Fusen hendak mengatakan sesuatu, tapi Aiden menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, Aiden melewati kerumunan, memisahkan tubuh asli dan klonnya, dan berkata kepada tubuh Buddha teratai emas, pergi ke penginapan untuk melihat keindahan sfenoid. Saya juga merasa dia aneh. Buddha teratai emas mengangguk dan berjalan menuju penginapan. Hao Weiren menoleh dan tidak melihat Aiden, jadi dia hendak mencari. Pada saat ini, Xinghuya sedang melempar Hydrangea merah dari loteng. Segera setelah itu,
Seluruh kerumunan berada dalam kegembiraan, mata mereka merah, dan mereka akan menangkap hydrangea tersebut. Aiden baru saja kembali ke kerumunan saat ini. Hydrangea itu terbang di udara dalam bentuk busur sempurna seolah-olah itu adalah hantu, lalu menatap posisi Aiden dan mengikutinya. Bagaimana situasinya? Aiden tercengang, dan semua orang di sekitarnya juga tercengang. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, dan hydrangea masih mengejarnya. Apakah benda ini memiliki pemosisian otomatis? Meski begitu, bukankah seharusnya Nona Xiuya melemparkan hydrangea itu kepada orang yang dicintainya? Aiden belum pernah bertemu dengannya, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan putri pemilik lembah. Apakah ada yang memantrai hydrangea ini? Mengapa kamu mengejar seseorang? Luo Fusen hanya merasa bahwa situasi saat ini, dengan hydrangea yang terbang menuju Aiden, bukanlah hal yang baik. Dia pasti telah merusaknya. Mari kita tangani dia bersama-sama. Tiba-tiba, ujung tombak diarahkan ke Aiden, dan lebih dari selusin orang, iblis, dan iblis menyerang Aiden satu demi satu. Aiden terpaksa merepotkan Xiang Qiu saat ini, menyipitkan matanya, dan melepaskan kekuatan dari alam transformasi menjadi dewa. Semburan penindasan melanda, dengan kekuatan spiritual yang kuat, menghancurkan segalanya secara tirani. Bangunan di dekat loteng tertiup angin dan tiba-tiba berubah menjadi abu. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Aiden mengerutkan kening, menghindari serangan, dan menebas orang yang baru saja menyerangnya dengan cahaya putih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 11. Pedang Xixiao keluar sebagai tanggapan. Aiden tidak ingin menimbulkan masalah, tapi hydrangea ini muncul dengan aneh. Lightsaber tersebut tumpang tindih satu demi satu, menyapu ribuan pasukan dengan energi pedang mereka yang ganas. Mereka hanya memiliki 40% kekuatan spiritual Aiden. Cambuk panjang Luo Fusen membawa kekuatan hukum, dan bercampur dengan niat membunuh. Xing Wuya membuka kipasnya, dan memutarnya dengan tangannya yang terbang, memicu kilat dalam sekejap. Hao Weiren sedang menonton pertunjukan di sela-sela. Banyak orang yang datang untuk bermain dengan hydrangea berada di level Naschen Sol, jadi ketiga orang ini menanganinya dengan mudah. Anjing kuning besar itu menggonggong, dan Hao Wei serta Zhu Yinbis melihat ke arah kulit kayu. Rekan Tao, tunggu. Hao Weiren menunjukkan ekspresi kejam dan dengan cepat berjalan menuju seseorang yang tidak selaras dengan teman-temannya. Binatang Suyin berteriak, mengingatkan Aiden Pi dan yang lainnya untuk pergi dan memeriksa situasi terlebih dahulu. Hao Weiren dengan mudah menyelinap keluar dari kerumunan dan berdiri di depan pria itu, yang berlari kembali dengan panik. Tapi jalan keluarnya dipotong oleh anjing kuning besar dan binatang Candelian. Jangan khawatir, rekan Tao, ayo kita bicara. Hao Weiren menunjukkan aura kekuatan besar, dan sisa kekuatan penindasan dan ketakutan menyebar. Tidak ada yang perlu kita katakan di antara kita. Pria itu tiba-tiba tersenyum dingin, dan menatap orang di depannya dengan ngeri dengan sepasang mata berlumuran darah tanpa kelopak mata. Tidak, tepatnya, ini bukan karena dia tidak memiliki apapun di depannya, tapi orang yang tertutup di depannya tidak memiliki kulit sama sekali. His gelombang kelihatannya menakutkan sekali. Pria itu berteriak, dan ada banyak aura hitam di sekeliling tubuhnya, dengan bau yang menjijikan. Lautan mayat. Di bawah tekanan kemampuan Hao Weiren, pria itu dapat menggunakan gerakannya dengan mudah. Setelah dia selesai berbicara, dia merasakan tanah mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, retakan tak berdasar muncul di tanah, dan sepasang tangan kerangka yang tak terhitung jumlahnya menonjol darinya. Beberapa masih berwarna merah cerah, beberapa masih digantung dengan daging busuk, dan beberapa hanya berubah menjadi tulang putih. Tumpukan mayat ini merupakan formasi jahat. Ketika formasi dimulai, banyak mayat akan muncul sedikit demi sedikit, dan akhirnya mulai menelan area sekitarnya. Hingga tanah di bawah kakimu berubah menjadi lautan mayat. Tangan-tangan itu meraih Hao Weiren dan rombongannya. Anjing kuning besar itu melolong dan menyerang ke arah lautan mayat, sedangkan binatang Suyin menggigit tangan mayat yang tak ada habisnya dengan tidak hati-hati. Mual. Hao Wei mengerutkan kening dan memukul pria itu dengan telapak tangan satu demi satu dengan segel di tangannya. Ada suara keras yang mengguncang seluruh lembah setan salju. Tempat yang awalnya damai dan bebas pembunuhan tiba-tiba menjadi berdarah. Perasaan ini sangat menindas. Apa-apaan? Benda apa ini? Beberapa orang terkejut. Makhluk yang merangkak keluar dari tanah ini tidak ada habisnya, dan bukanlah pilihan untuk mengganggu mereka seperti ini. Terlebih lagi, begitu hal ini keluar, seluruh lembah setan salju mengubah penampilannya. Meskipun Hao Weiren lebih mampu dari orang itu, dia tetap tidak berani bertindak gegabah. Dia telah menggunakan 100% kekuatannya untuk melawan orang itu, tapi dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan orang itu. Anjing kuning besar itu merasa cukup nyaman, jadi dia menggonggong. Hao Weiren juga setuju, biarkan dia pergi dulu. Ayo pergi dan bertemu dengan Aiden dulu. Jika anjing kuning besar yang memadatkan benih taunya tidak mengambil tindakan, dia tidak mengetahui kekuatan orang itu. Bahkan jika mereka menekan orang itu untuk sementara waktu, itu tidak akan berpengaruh.
Pada saat Hao Weiren dan Aiden bertemu, kerumunan orang telah dipukuli hingga jatuh ke tanah. Aiden mengepalkan tinjunya, memandang ke langit setengah merah, dan mengangkat alisnya. Apa yang terjadi? Lautan mayat itu seperti gunung. Wajah Xinghuya segera berubah. Bagaimana seseorang bisa menggunakan teknik jahat seperti itu di sini? Aiden tetap pergi untuk melihatnya, dan melihat tumpukan mayat, kerangka, dan bangkai yang tak ada habisnya, yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Darah hitam perlahan mengalir di tanah, menekan dan menjijikan. Luo Fusen tidak tahan untuk pertama kalinya dan hampir memuntahkannya. Aiden mengangkat tangannya dan menggunakan hukum ruang untuk melingkari area ini dan memindahkannya ke ruang terisolasi. Hal ini dapat mengatasi masalah. Kita harus memberantas tempat ini, kalau tidak saya khawatir dalam beberapa hari, tempat ini akan menjadi api penyucian di bumi. Xinghuya melihat semuanya dan mengeluarkan suara yang berat. Namun masih bisa diubah sebelum akhir cerita ini terjadi. Saya khawatir pertunjukan besar telah disiapkan untuk kita, tinggal menunggu kita jatuh ke dalam perangkap. Aiden tersenyum. Tampaknya orang yang menyiapkan drama itu memiliki niat baik. Bagaimana dengan kita? Setelah memata-matai hasil dari masalah ini, Xinghuya merasa sedikit khawatir. Mereka datang, petugas keamanan. Karena orang itu sangat cemas dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, tentu saja pertunjukan bagus ini tidak bisa kekurangan aura sang protagonis. Karena niat baik akan segera terjadi, Aiden sebagai protagonis tentu harus mengalaminya. Diamlah untuk saat ini dan mari kita lihat apa yang dikatakan pemilik lembah iblis salju dan putrinya. Saat dia mengatakan itu, Aiden menunjuk ke arah Hydrangea. Anehnya, tampaknya pemilik lembah setan salju tidak menemukan siapapun untuk menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh Hydrangea tersebut. Mungkinkah orang yang melakukan ini dengan sengaja adalah pemilik lembah setan salju? Aiden terlihat sedikit murung ketika sesuatu tiba-tiba terjadi di pihak klon. Ini benar-benar gelombang pasang surut. Bersambung.